3, 2, 1, 0. Baik, selamat siang dan selamat datang kepada para rekan farmasi, asisten apoteker dalam acara Roundtable Discussion Claritin Solo pada tanggal 20 Februari 2023. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Dr. Raka. Terima kasih atas waktunya. Ya, baik. Kasus alergi itu sebenarnya cukup sering ya. Nah, alergi alergi kulit itu yang paling umum atau paling sering itu adalah urtikaria. Jadi urtikaria itu kalau misal di Solo itu paling biasa disebutnya biduran mungkin ya. Reaksi alergi yang muncul di kulit akibat paparan dari alergen-alergen. Nah, biasanya urtikaria ini dia bisa hilang sendiri sebenarnya dalam waktu macam-macam. Ada yang 30 menit bisa hilang, ada yang 24 jam gitu, nanti baru gejalanya mereda. Selamat pagi rekan-rekan, hari ini kita akan membahas tentang alergi kulit ya. Next, Mas. Urtikaria dapat ditandai dengan adanya lesi urtikaria. Biasanya ditemukan di permukaan kulit, telapak tangan, telapak kaki, dan juga mukosa. Dalam mengetahui gejala urtikaria diperlukan anamnesa dan pemeriksaan fisik. Anamnesa dapat dilakukan dengan menanyakan kapan terjadinya, sudah berapa lama keluhan dirasakan, riwayat keluhan, dan kemungkinan faktor penyebabnya. Sebelumnya, terima kasih saya sapa teman-teman tenaga teknis farmasi sama teman-teman apoteker, sepertinya tenaga farmasi semua ya Mbak Dewi hari ini pesertanya. Hari ini saya akan memberikan materi atau sharing terkait dengan panduan semua medikasi pelayanan di apotek sebagai farmasis care. Nah, untuk mempermudah terkait dengan semua medikasi ini ada care guideline yang merupakan model care mirip dengan proses perawatan pasien apoteker yang diadopsi secara luas dan dikembangkan oleh Komisi Bersama Praktisi Farmasi di Amerika. Kasus alergi kulit, apalagi sekarang saya nggak tahu di tempat Bapak Ibu sekalian, tapi di Medan ya, di Medan ini panasnya 35. Kalau di dalam apotek situasi panas yang luar biasa ini tentu akan menimbulkan banyak masalah. Orang akan banyak gatal-gatal ya karena panasnya, ya keringat buntet kalau istilahnya ya. Banyak alergi debu, alergi panas. Kemudian juga minum es. Orang banyak minum es, akhirnya apa? Orang-orang kan gampang flu, gampang rintis alergi, ya, gampang pilek, bersin ya. Kita akan kupas satu persatu nanti alergi kulit dan rintis alergi. Tanda dan gejala urtikaria dapat ditandai dengan apa? Bisa dilihatkan gambarnya. Lesi urtikaria dapat ditemukan di kulit, telapak tangan, telapak kaki, dan juga di mukosa, kelopak mata, bibir, dan saluran pernapasan. Itu biasanya ditandai seperti itu lesinya ya. Nah, bisa dilihat di gambar. Nah, seperti itu contohnya. Biasanya gatal seperti itu. Nah, lesi urtikaria ini dapat hilang, timbul, dan dapat hilang secara spontan tanpa meninggalkan bekas dalam kurun waktu 30 menit sampai 24 jam. Gejala langka self-care rhinitis alergi. Apa sih gejala alergi itu? Bersin-bersin, pilek alergi, hidung gatal, alergi kulit gitu ya. Untuk lebih loratadin khususnya ini untuk Claritin ya. Next, gejala utama rhinitis alergi itu bersin-bersin, hidung tersumbat, hidung banyak ingus, dan hidung gatal. Itu gejala utamanya, tapi juga bisa terjadi juga mata berair, mata gatal, merah, gitu. Telinga gatal, telinga dengung, tenggorokan gatal, batuk, asma salgit gitu ya. Tapi untuk yang gejala utamanya itu bersin-bersin, hidung tersumbat, hidung banyak ingus, dan hidung gatal. Nah, ini kita bisa ingatkan pada pasien, hindari pemicu alergi saat penanganan alergi dan penjagaan kekambuhan. Kapan kita sebaiknya hubungi dokter? Itu jika ditemukan lebih dari 50% luas permukaan tubuh atau ukuran lesi urtikaria yang membesar.
Yang kedua itu ditemukan di membran mukosa yang ditandai dengan pembengkakan pada kelopak mata atau bibir, disertai dengan gejala respiratorik, misalnya suara serak, nafas sesak, dan dikenal dengan istilah angioedema. Nah, urtikaria itu bisa diklarifikasikan berdasarkan nama penyakit dan juga berdasarkan faktor penyebab. Kalau berdasarkan nama penyakitnya, ada urtikaria akut dan kronik. Kalau yang akut, itu gejalanya berlangsung hilang timbul kurang dari 6 minggu. Kalau yang kronik, dia bisa berulang ya, dalam waktu lebih dari 6 minggu. Juga kita bisa pertimbangkan antihistamin yang dikombinasi dengan pseudoephedrine atau decongestant topikal untuk peredaan cepat gejala rinitis alergi. Sedangkan untuk ibu hamil, kita bisa memberikan konseling kepada pasien untuk ibu hamil dan menyusui tentang manfaat dan resiko pilihan pengobatan yang ada. Ilmunya bisa terupdate gitu ya, dan juga mungkin kira-kira kalau masih ada yang bingung nih menentukan bagaimana sih di alergi kulit itu bisa dikatakan urtikaria, ataupun nanti kalau pil itu apakah selalu identik dengan virus, apakah hanya ini mungkin karena alergi dari paparan debu misalkan. Nah, itu nanti kita akan coba bahas di sini, dan juga mungkin terkait pengobatannya itu kira-kira bagaimana nih yang tepat seperti itu ya, karena saya sendiri juga sebagai praktisi juga harus selalu update tentang pengobatan, sehingga nanti biar saya ketemu pasien, nanti ketemu dengan kasus yang seperti ini, saya sudah bisa memahami bagaimana langkah-langkahnya untuk memberikan pengobatan yang terbaik gitu ya buat pasien kita gitu ya.